balik lagi. Jadi belakangan ini tuh gue sering banget ngulik gitarisnya RHCP gitu ya. Gue suka lihat live-nya, gue suka lihat interviewnya. Siapa lagi kalau bukan John Frusciante gitu. Jadi gue bener-bener lagi ngefans banget nih sama si John Frusciante nih, dari cara dia bikin lagu dan cara dia bermain gitar gitu loh. Dia jago, tapi entah kenapa, ini yang gue denger ya, lagu-lagu RHCP beberapa gitu ya, nggak semua sih. Dia jago tapi entah kenapa dia tuh nggak pamer waktu rekaman gitu loh. Dia nggak ngebut gitu, dia nggak pamer lah pokoknya waktu rekaman gitu. Jadi ini yang gue mau ulik dari dia sebenarnya gitu loh. Ya gue tahu sih dia itu terinfluence dengan Jimi Hendrix, dari lagu-lagunya udah kedengeran, cuma ternyata dia bener, dari salah satu interview dia tuh beneran seseneng itu gitu loh sama Jimi Hendrix. Kalau gue seneng ngefans sama seseorang gitu ya, misalnya kayak ya John Frusciante ini, gue suka ngulik gimana cara dia mendapatkan ide untuk ngeciptain solo gitarnya dia gitu loh. Dan gue pribadi, gue pernah ada kesempatan untuk bikin lagu, bikin melodi gitar, yang waktu itu gue pikirin adalah gimana caranya gue buat melodi ini sebagus mungkin gitu loh, yang selaras sama backing tracknya, berarti ya drum, vokal, rhythm dan lain-lainnya, bass. Gimana gue buat lagu, buat solo gitar, buat melodi dengan bagus, yang gimana ya hitungannya, bagus sih banyak bagus, cuma yang enak, yang nyambung sama backing tracknya kan menurut gue itu salah satu poin plus gitu loh, di lo buat solo gitar nggak asal ngebut doang gitu loh. Jadi gue waktu itu pikirnya bodo amat gue mau ngebut, bodo amat atau nggak ngebut gitu, yang penting ini enak didengarnya. Dan setelah gue ulik-ulik si John Frusciante ini, gue nemu interview yang dia tuh ternyata waktu bikin lagu berpikir hal yang sama dengan gue gitu loh. Yang penting enak aja, nggak mesti pamer dengan skill lo di gitar ini, yang penting lagunya enak, udah sesimpel itu sebenarnya. Nah itu yang gue senang dari dia, dan setelah gue lihat itu gue jadi ngulik lagi gitu loh. Jadi ya gue udah nyoba ngerekam dengan ribu-ribu rekaman, ya ini yang gue bisa gitu loh untuk bikin, nggak bikin sih maksudnya, untuk niru style-stylenya kayak John Frusciante, Jimi Hendrix ya, Jimi Hendrix influencer, gimana sih, Jimi Hendrix influence gitulah, maksudnya yang orang yang terinfluence oleh Jimi Hendrix ya, kira-kira gitulah. Ini ya mungkin lo bisa lihat lah seberapa newbie-nya gue. Jadi ya semoga bagus, semoga enak aja didengar. Oke, jadi memang Jimi Hendrix dan lainnya ya, orang yang terinfluence oleh dia ya, Stevie Ray Vaughan, terus John Frusciante itu memang, dan lain-lain sih banyak banget, itu pakai Strat gitu loh, pakai Fender Stratocaster atau Strat model lah pada umumnya lah, yang dia tuh hitungannya untuk gitar Fender itu tuh dia normal scale. Scale itu apa sih? Jadi scale itu hitungan dari nut ke bridge ke saddle, ke bridge ini. Nah itu tuh hitungannya scale. Jadi Fender Stratocaster itu scale-nya 25,5 inci, sedangkan Fender Mustang ini 24 gitu loh. Soalnya Fender Mustang kan diintroduksinya sebagai student model gitar kan, student level, jadi dia lebih short scale, lebih pendek scale-nya dibanding Stratocaster. Artinya fretboard-nya lebih pendek gitu, lebih per fret ini lebih sempit daripada Strat pada umumnya gitu loh, daripada Strat dan gitar-gitar lainnya yang normal scale gitu. Gue pernah main Strat beberapa kali ya, gue udah cukup hafal gimana rasanya Strat. Dan Strat yang gue mainin itu waktu itu Strat Afri tahun 57, keluaran tahun 93. Jadi tahun 57 itu naiknya masih soft V atau V, gue kurang hafal. Cuma kalau di websitenya Fender nih yang Afri 2 itu 57 itu hitungannya naiknya itu V, baru yang 60 dia klasik C atau C gitulah. Nah
necknya Fender Mustang ini C gitu loh, C shape, dan dia fretnya tuh short scale, jadi lebih sempit daripada Strat. Jujur gue pas nyobain licks-nya Jimi Hendrix emang lebih enak pakai Strat sih dari gue ya, soal ngegripnya, dan fretnya dia kan lebar-lebar, jadi enak gitu loh. Sedangkan pakai Mustang, jujur aja gue rada-rada kesempitan, entah gara-gara shape necknya atau gara-gara scale-nya ya, atau bahkan dua-duanya, gue juga nggak tahu. Walaupun si John Frusciante juga, dia juga pernah pakai Jaguar, dan Jaguar itu juga hitungannya short scale, dia juga 24 inch juga scale-nya gitu, jadi sama Mustang lah kurang lebih gitu. Gue nggak tahu sih scale gitar ini ada pengaruhnya apa enggak sih untuk main gituan, apa guanya aja emang nyubi banget, senyubi itu, sebaru itu untuk nyoba licks-nya Hendrix, licks-nya John Frusciante itu gitu loh. Dan gue kan tangan Asia, jadi lebih kecil kan dibanding mereka bule-bule di sana. Jadi apakah scale gitar itu sebenarnya pengaruh nggak sih untuk mainin licks kayak gitu loh? Apa enggak, apa emang tergantung orangnya aja gitu loh. Ya gue sih belum tahu, tapi gue sejauh ini ada enak gak enaknya sih pakai Mustang dan pakai Strat itu, kayak ada plus minusnya sendiri. Gue pakai Strat untuk main licks kayak gitu tuh emang enak secara grip, cuma entah kenapa gara-gara dia fretnya lebar-lebar jadi gue kecil, jadi nggak nyampe gitu. Sedangkan kalau fret ini lebih nyampe lah gitu loh, tapi secara luasan gitu enakan Strat sih sejujurnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, maksudnya gue cuma itu doang, maksudnya itu bukan masalah besar untuk gue belajar licks itu gitu loh. Pakai gitar short scale pun juga harusnya bisa loh. Ya ini gue cuma sharing aja sih, sebenarnya itu sih tergantung orang-orang juga ya, apakah dia lebih nyaman pakai yang short scale atau yang normal scale gitu loh. Kalau gue sih pribadi untuk main keseharian gue lebih cocok pakai yang short scale gini, soalnya di tangan gue lebih enak aja gitu loh. Cuma pas gue nyobain licks ya si Jimi Hendrix dan lain-lain gitu, John Frusciante gitu, memang rada kaget aja, dan entah kenapa pas pakai Strat itu rasanya lebih kena gitu loh. Cuma emang fretnya jauh-jauh gitu. Jadi ini gue cuma sharing aja. Gue lagi senang banget ngulik si John Frusciante ini, lagu-lagunya RHCP gitu loh. Bandnya tuh wah, itu instrumennya gokil sih. Gue dengerin dia kayak dia mikir apa sih sampai bisa buat instrumen kayak gini, atau enggak dia bisa mikir apa sih sampai dia bisa buat lagu kayak gini. Gue tuh orangnya yang lebih nguliknya ke situ gitu loh, dibanding hard skill kita untuk main gitar, maksudnya skill secara penampilan kita sebagai gitaris gitu loh. Jadi selagi gue ngulik si licks-nya John Frusciante ini, gue juga mau sharing beberapa apa yang gue pelajarin. Gue nemu beberapa licks di YouTube dan ada salah satu yang gue paham. Semoga aja ya kalau memang bermanfaat ya bagus. Kalau enggak ya saya cuma pengen sharing doang, jujuran aja pengen sharing. Nggak berniat menggurui, cuma mau ya apa yang gue pelajarin sih gitu loh. Gue sharing di YouTube gue doang. Jadi ini beneran licks yang gue pelajarin beberapa waktu lalu. Siapa tahu membantu, siapa tahu kalian ada yang nyari, atau siapa tahu kalian ada yang tertarik, ya terserah lah. Lu boleh niru, lu boleh nyontohin lah gitu ya. Boleh ya bermain suka lo dengan apa yang gue kasih tahu ini. Semoga aja membantu ya. Jadi mulainya tuh dari E. Jadi dari E ke B, cuma makanya di sini jadi E yang ini. Nah, cara gabunginnya adalah sebenarnya kunci chord gitu ya, chord yang kita pakai dengan pentatonic chord itu ya. Jadi dengan pentatonic scale di chord itu. Jadi misalnya ini E. Ini E major ya. Nah, E major itu pentatoniknya berarti dari sini kan. Nah, gitu. Jadi E major di sini digeser aja. Langsung ke scale yang tadi. Gitu aja. Gitu. Lebih tepatnya kayak gitu ya. Jadi chord langsung digabungin sama pentatoniknya. Terus habis E, B major ya. B major gini bisa, gini bisa. Nah, B majornya itu Hendrix ya biasa ya. Jadi
pakai jempol daripada lu main apa, biasanya orang mainnya kayak gini. Nah Hendrix pakainya gini, nah gitu, jadi jempolnya di sini kayak gini tuh, sama berarti B major pentatoniknya sini berarti. Nah berarti di sini ya. Jadi pentatonik itu ada shape-nya, ada G, C, A, E, D kalau nggak salah, gacet gitu. Jadi ini shape, kalau nggak salah shape E atau apa lupa, lu bisa google aja. Jadi pentatonik kan kalau G major apa B major, pentatonik di sini. Nah ini kita pakai yang di shape setelahnya. Jadi gitu ya. Habis G, B, C crash. Ini kan C, ini C crash minor. C crash minor berarti pentatoniknya itu di sini ya. Ini C crash minor ya. C crash minor itu sama E major tuh sama pentatonic shape-nya gitu. Jadi C crash minor langsung, berarti ini shape-nya gini ya. Berarti dia di shape berapa gue juga lupa. Lu cek aja shape pentatonic shape gitu. Jadi ini di shape yang mana gue udah lupa, tapi dia kayak shape keberapa gitu. Kalau nggak salah ketiga deh. Kan berarti satunya gini kan. Yang keduanya gini. Yang ketiganya. Nah berarti gitu ya. Langsung ke B major lagi. Sama. Baru ke A. Nah A ini juga A major, berarti shape-nya yang di dekat A sini berarti yang ini. Berarti yang itu ya. Nah habis itu baru E major lagi. Sama A lagi, A major lagi, terserah mau diapain. Biasanya gue gini, gitu. Baru ke B major lagi, terakhir. Gitu, baru ya apa aja, mau yang gimana juga, misalnya kunci yang lain gitu ya bisa juga sama gitu loh. Kalau gue sih dari situ ya belajarnya. Jadi kalau lo punya pendapat lain apa atau enggak ya belajar di tempat lain, bang kok kayak gitu sih, gue belajarnya ya bebas. Gue juga mungkin masih bingung yang lo pelajarin gitu loh, tapi yang gue tangkap dari beberapa waktu terakhir gue latihan tuh kayak gini. Ini cara mudah gue gitu, cara awal gue biar bisa gimana sih cara mainnya gitu loh. Sebenarnya ada yang kayak misalnya kayak John Mayer yang kayak gitu-gitu, cuma ya tergantung kuncinya juga sih, tergantung ritmenya apa gitu. Nanti baru kalau gue kayak tergantung ritmenya apa baru dibuat licks-nya gitu. Jadi ritmenya dulu baru licks-nya, lo harus punya ritmenya dulu gitu ya. Mungkin ini aja sih yang gue pelajarin. Semoga ya kalau bermanfaat, kasih tahu gue aja, komen-komen aja. Semoga bermanfaat ya, mungkin segitu aja. Oh jatuh.